Oke guys, kembali lagi bersama saya Jidan di acara Dangdot. Pada episode kali ini, saya kedatangan tamu yaitu Duta Inspirasi Duta Inspirasi KPI? Oke. Halo guys, kembali lagi bersama saya Jidan di acara Dangdot. Pada episode kali ini, saya kedatangan Duta Inspirasi mewakilkan Sumatera Barat. Nah, di samping saya ada Latifah. Ribet. Boleh perkenalkan Iya, diri boleh. aja langsung. Oke. Halo guys, kembali lagi bersama saya Jidan di acara Danto. Pada episode kali ini saya kedatangan tamu yaitu Duta Inspirasi mewakilkan Sumatera Barat. Oke, ulang deh guys, maaf guys. Oke guys, kembali lagi bersama saya Jidan di acara Danto. Pada episode kali ini saya kedatangan tamu yaitu Duta Inspirasi mewakilkan Sumatera Barat. Boleh perkenalkan diri Kak? Ya, halo dan perkenalkan nama aku Latifah Rojana. Bisa dipanggil Tifa. Aku sekarang mahasiswi semester 4 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Alhamdulillah terpilih menjadi Duta Inspirasi Indonesia perwakilan dari Sumatera Barat. Salam kenal ya semuanya. Halo Kak Latifah. Kesibukannya selain menjadi Duta Inspirasi itu apain aja Kak? Iya. Kalau sekarang itu kesibukannya untuk beberapa organisasi memang sekarang lagi dikurangi dan memang ingin memaksimalkan ke wadah-wadah yang emang bisa kita berdampak besar di sana dan bisa memaksimalkan potensi di sana gitu. Selain aku berkuliah, sekarang aku fokus di TV komunitas di FDKOM, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yaitu DNK TV Win Jakarta, dan juga aku di luar ada ikut yang namanya komunitas Bina Antar Negara. Itu adalah salah satu kayak komunitas yang memberangkatkan anak-anak Indonesia untuk kuliah ke luar negeri gitu. Nah, selain itu juga aktif organisasi kayak organisasi Minang juga ada, juga ikut kayak organisasi pelajar Islam Indonesia, itu kayak lebih organisasi ke masyarakatnya juga dan membentuk calon-calon pemimpin lah untuk Indonesia ke depannya gitu. Nah, kakak boleh jelasin nggak kak awal bisa terpilihnya menjadi Duta Inspirasi di mewakilkan Sumatera Barat? Ya, kalau untuk menjadi duta inspirasi, kalau menurut aku ya siapapun orangnya itu bisa aja untuk menjadi duta inspirasi gitu. Karena di duta ini bukan berfokus kepada orang-orang yang memang punya banyak prestasi gitu, tapi berfokus kepada orang-orang yang memang punya niat tulus berkontribusi dan berbuat baik untuk berdampak ke banyak orang gitu. Nah, kalau dari aku pribadi, aku merasa ya juga cukup perjuangan banget untuk bisa ikut duta inspirasi ini hingga akhirnya terpilih ya. Karena waktu itu aku ingat banget, aku terpilih itu di 2021 ya. Aku ingat banget waktu malam itu aku daftar di akhir-akhir gitu. Aku daftar di akhir-akhir. Sebelumnya aku tergolong orang yang mungkin bisa dikatakan belum memiliki kepercayaan diri yang cukup gitu, juga memiliki insecure diri yang dalam gitu. Mungkin aku sedikit cerita dulu ya sebelum kita berprogres ke duta inspirasi. Dulu aku dapat dikatakan pas kuliah atau bersekolah dulu ya, bersekolah di MAN. Aku itu tergolong orang yang ya benar-benar biasa aja gitu, siswa yang biasa aja dan takut mengeksplor diri dan menemukan sebenarnya skill aku ini di mana gitu. Aku tergolong siswa yang kayak gitu. Aku bahkan tidak dikenal siapapun lah di sekolah itu gitu. Aku hanya dikenal mungkin sedikit mahasiswa yang rajin gitu. Tapi aku nggak mau ikut lomba, nggak mau untuk ikut organisasi gitu. Kayak benar-benar ngerasa insecure banget dengan potensi diri gitu. Bahkan hanya sekedar presentasi di depan kelas itu bahkan ya kayak bergetar lah, kayak nggak mau lah, sangat menghindari lah kayak gitu. Benar-benar kayak ngerasa aku ya nggak mau gitu, bukan nggak mau sih, kayak banyak banget hal-hal yang bikin insecure saat itu gitu, dan banyak wadah-wadah dan banyak hal yang bikin orang menyudutkan aku saat itu gitu. Hingga akhirnya aku kayak punya tekad banget untuk ingin kuliah di tanah Jawa gitu. Kalau sebagai seorang perempuan Minang, sebenarnya kuliah di tanah Jawa itu adalah dengan orang tua aku yang sangat protektif ya, itu sangat mustahil sebenarnya gitu. Karena bagi ayahku ya, kuliah di tanah Jawa dengan kita tidak ada keluarga di sana, tidak ada kenalan di sana, tidak ada, bahkan tidak ada teman awalnya ya. Kayak itu sangat
sulit gitu. Gimana nanti kalau kamu sakit di sana, kayak gimana nanti kalau kamu susah di sana gitu kan, nggak ada yang bakal bantuin gitu, kamu nggak ada keluarga di sana gitu. Tapi aku ingin membuktikan, ingin meyakinkan ayahku kalau aku bisa gitu. Aku hampir tiap hari aku itu kayak debat, bukan debat sih, lebih ke sharing atau mengajukan argumen aku dengan segala alasannya ke ayah aku gitu kan. Aku alasannya ini ya, untuk mau kuliah ke luar Sumatera Barat gitu. Akhirnya itu aku bertekad banget untuk harus kuliah di Jawa gitu. Nggak tahu kenapa aku dulu kayak yakin banget gitu, karena aku ingin di saat aku bisa pergi ke tanah yang bahkan orang nggak ada satupun yang tahu dengan diri aku sebelumnya, diri aku yang insecure, diri aku yang nggak punya potensi diri aku yang kayak malu untuk bertanya. Aku ingin aku menciptakan citra diri yang baru dengan orang yang baru, orang yang benar-benar tidak bertemu sebelumnya gitu. Aku yakin aku bisa memulai hal itu dengan, ya biasanya kita bermindset ya, mindset kayak orang ini nih orangnya pendiam gitu, tapi aku pengen pas awal orang bertemu dengan aku itu kayak orang ini ya aktif bertanya, orang ini kritis gitu. Aku pengen membuat citra itu gitu, makanya aku bertekad banget kayak aku harus nih, aku yakin aku bakal bisa berkembang kalau aku bisa di tanah rantau gitu kan, karena di tanah rantau itu banyak banget pengalaman yang dapat kita yang dapat kita manfaatkan untuk pembentukan mental kita, pembentukan karakter diri kita juga gitu. Oke, selanjutnya boleh diceritain nggak Kak Tifa awal mulanya terpilih menjadi duta inspirasi? Kalau untuk terpilihnya ya itu mungkin aku cukup kategori cukup berjuang juga nih Kak Zidan untuk hingga terpilih menjadi duta inspirasi gitu. Karena ada beberapa seleksi juga gitu. Yang pertama itu kayak seleksi berkas. Setelah kita seleksi berkas itu kita harus ada project campaign juga, terus ada bikin video juga. Terus setelah itu kita ada juga seleksi wawancara juga gitu. Nah terus ada seleksi kayak kita upload di IG Duta Inspirasi gitu, terus kayak vote gitulah gitu kan. Nah untuk kayak awalnya itu di seleksi berkas, aku juga mengajukan project campaign-nya juga ya. Cukup kaget, ternyata aku terpilih ya dengan 500 duta lainnya dari seluruh Indonesia. Kami terpilih untuk masuk ke seleksi selanjutnya gitu. Nah di seleksi selanjutnya itu teman-teman duta itu diupload lah di IG Duta Inspirasi gitu kan, dengan 10 prestasi dia gitu. Itu cukup kaget banget ya Kak Zidan. Di sana aku ngerasa kayak wow gitu, ini orang-orang luar biasa banget kan. Kita tahu dong 10 prestasi mereka itu luar biasa banget gitu. Aku ngerasa bener-bener kecil di antara mereka gitu, yang besar-besar banget prestasinya gitu. Ngerasa kayak bisa nggak ya gitu kita lanjut di tahap selanjutnya gitu, gimana kita kan perwakilan provinsi jatuhnya ya. Nah terus akhirnya itu setelah Tribon ada juga seleksi wawancara gitu. Nah di seleksi wawancara ini kebetulan waktu itu aku juga ikut lomba TikTok se-Nusantara gitu. Nah jadi aku alhamdulillah juga masuk 10 besar gitu. Nah di 10 besar itu kita ditantang untuk mempresentasikan apa sih makna dari TikTok yang kita buat gitu. Nah kebetulan jatuh harinya itu sama dengan hari untuk wawancara dari Duta Inspirasi gitu. Jadi benar-benar malam itu wawancara juga, besoknya itu juga presentasi TikTok, juga malam itu ada deadline video dari Duta Inspirasi gitu. Jadi malam itu benar-benar ngerasa kayak aku pengen memaksimalkan ke semuanya gitu, pengen memaksimalkan semuanya. Ini ibaratnya kesempatan yang sangat bagus nih gitu kan. Aku sangat ingin memaksimalkan semuanya. Aku kategori orang yang prepare gitu. Aku memprepare segalanya malam itu gitu. Hingga akhirnya aku benar-benar gak tidur tuh malam itu untuk memprepare supaya besoknya itu jalan aman lah gitu kan. Nah awalnya itu untuk prepare PPT dari TikTok ini aku ngerasa minta doa sih, minta doa benar-benar kayak ngerasa nggak ada tidur kan semalaman, terus minta doa ke orang tua, aku mau presentasi nih Ma ya gitu, mohon doanya ya gitu. Terus akhirnya alhamdulillahnya itu lancar di presentasi TikTok juga lancar, videonya juga udah terupload sebelum deadline-nya, dan juga udah wawancara saat itu. Aku ngerasa
Kalau aku tipe orang yang kalau udah melangkah dan udah berjuang, aku pengen maksimal di sana. Ibaratnya kalau kata orang berjuang habis-habisan gitu, nggak setengah-setengah gitu. Jadi aku maksimalkan di sesi wawancaranya juga. Alhamdulillah akhirnya kayak terpilih gitu kan, menjadi duta inspirasi perwakilan Sumatera Barat. Cukup kaget dan cukup ngerasa kayak ngerasa ini pertama kalinya aku melangkah di bidang ini gitu. Akhirnya aku bisa mendapatkan suatu hal yang aku inginkan dengan sebelumnya latar ya orang yang sangat insecure, orang yang ngerasa tidak punya potensi diri, orang yang ngerasa kayak ya takut untuk memulai apapun gitu, ngerasa ya nggak bisa apa-apa gitu. Gitu sih Kak Zidan. Nah, selanjutnya Kak, kan itu kan Kakak terpilih. Nah, pasti ada suka dukanya kan terpilihnya itu. Gimana Kak? Ya kalau dari segi sukanya ya, aku bahas dari segi sukanya terlebih dahulu ya. Kalau dukanya kayaknya hampir nggak ada sebenarnya Kak Zidan gitu. Karena dari sukanya itu banyak banget sih, kita bertemu dengan hampir emang 34 provinsi teman-teman kita gitu. Kemarin pun kami ada acara dari Duta Inspirasi itu kayak rapat koordinasi nasional gitu. Itu seprovinsi 34 provinsi itu diadakan di Kemenpora RI kemarin gitu. Itu kayak bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, pemikiran yang berbeda, budaya yang berbeda, yang aku bahkan awalnya kayak bisa nggak ya kita masuk dengan orang-orang ini gitu. Tapi kekeluargaan dan berteman secara ketulusan di Duta Inspirasi itu benar-benar aku rasakan kan dan gitu. Bahkan pertama kali nih bertemu dengan anak-anak Duta Inspirasi, ngerasa bukan orang yang pertama kali bertemu, tapi udah bertemu berkali-kali sebelumnya gitu. Mungkin dari segi pola pikirnya juga udah hampir sama ya, visi misi kedepannya juga hampir sama. Jadi apapun yang diceritakan itu pasti masuk, pasti kayak jadi cerita panjang dan kayak sharing panjang akhirnya gitu. Kayak bersyukur banget sih akhirnya bisa menemukan circle yang ibaratnya positif dan sama-sama ingin berprogres ke depannya gitu. Itu sukanya banyak sih kalau diceritain dari Duta Inspirasi ya. Kalau dari segi dukanya apa ya? Dukanya hampir nggak ada sih, hanya kita dicap sebagai Duta Inspirasi gitu. Ya mau nggak mau kamu harus nggak boleh ngerasa patah semangat, kamu nggak boleh ngerasa kayak ingin menyerah, kamu nggak boleh ada di fase-fase mental yang down, karena kamu dicap sebagai orang yang harus menginspirasi gitu kan. Itu harus kita, ibaratnya di nama kita udah ada kata-kata yang kayak gitu gitu. Mau nggak mau apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari itu bakal jadi tolak ukur bagi orang lain gitu. Kamu pantas nggak gitu, merasa pantas atau nggak pantas gitu. Kalau menurut aku pantas nggak pantas itu bukan diukur dari situ gitu. Pantas nggak pantas itu diukur dari karakter diri orangnya, tergantung kepada diri orangnya juga gitu. Semua orang sebenarnya pantas menurut aku. Siapapun sebenarnya juga bisa menjadi duta inspirasi asal dia mau gitu, mau berdampak positif dan mau untuk memiliki ketulusan untuk memberi berkontribusi positif lah untuk orang banyak gitu. Nah Kak, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, ada pesan gak sih Kak untuk mahasiswa yang ingin menjadi duta inspirasi juga? Sebenarnya pesan bukan hanya untuk teman-teman yang ingin jadi duta inspirasi ya, untuk siapapun yang ingin memprogres dirinya di bidang apapun. Aku hanya ingin bahwa bilang kalau apa yang kita pikirkan itu yang akan menjadi takdir kita gitu. Jangan pernah bermindset negatif terhadap diri sendiri dan menstigma diri dengan kata aku nggak bisa, aku nggak punya potensi, aku nggak bisa apa-apa gitu. Sebenarnya aku juga dulu kayak gitu. Aku nggak pengen ada lagi orang yang juga kayak gitu, yang mirip-mirip dengan aku yang dulunya gitu. Karena aku yakin setiap orang itu punya potensi dirinya masing-masing. Setiap orang itu punya fase dan masanya masing-masing. Tugas kita sekarang adalah berjuang dan menemukan jati diri kita itu maunya di mana, maunya di bidang mana gitu. Karena kegagalan itu harus, tapi untuk bangkit kembali itu kewajiban bagi setiap orang gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, dunia itu akan tetap berkembang, waktu akan tetap berjalan dan umur kita akan tetap bertambah gitu. Jadi mau nggak mau kamu harus bersosialisasi, beradaptasi untuk mencari sebenarnya kamu ini potensinya di mana, punya skillnya itu ada di mana gitu. Jadi siapapun yang ingin mengembangkan dirinya, yang pertama jangan bermindset negatif terhadap diri sendiri. Gagal itu memang udah kewajiban deh untuk kita sebagai pemuda gitu.
Gitu aja sih Kak Zidan kalau dari Oke, aku. nah tuh betul kata Kak Tifa, jangan negatif mulu lah mindsetnya, harus positif. Nah, oke, terima kasih Kak Tifa telah Iya. datang di Dantok. Iya. Oke, Terima oke kasih. guys, kembali apa tuh sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di YouTube saya. Dadah.